Baik, kita mulai untuk yang materi minggu ini, pemantapan operator logika, ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan juga biimplikasi. Semoga ini bisa membantu memantapkan yang kemarin masih kurang-kurang ya. Oke. Yang pertama, sebelum masuk ke operator, sekali lagi selalu kita masuk ke negasi, karena negasi ini juga salah satu pilar utama. Nah, ini definisinya sama persis seperti kemarin. Jadi dia itu kalau suatu proposisi bernilai benar, maka negasinya bernilai salah. Kalau negasinya, cara bacanya itu bisa dibaca tidak P. Selain itu bisa dibaca dengan cara yang lain. Ini opsinya. Jadi kalau tadi yang bertanya negasi itu dijawab dengan bisa dituliskan dengan apa saja Bu? Apa cuman terbatas tidak, bukan, dan tidak benar bahwa? Enggak. Pilihannya ya ini. Tapi ya tentu menyesuaikan dengan kalimatnya ya, sense-nya kalimat dipakai. Nah, yang di sebelah kanan Anda lihat itu kita sebut sebagai tabel kebenaran. Tabel kebenaran itu adalah tabel yang isinya memuat beberapa kemungkinan yang bisa terjadi dari suatu proposisi. Bukan kemungkinan terjadi, kemungkinan nilai kebenaran yang bisa terjadi dari suatu proposisi. Contoh, kalau saya punya suatu proposisi itu P. Kita kan nggak tahu tuh P-nya apa, ini kan cuma simbol kan, belum ada kalimat contohnya kan. Kalau ada kalimat contohnya langsung bisa kita tentukan benar salahnya. Contoh misalkan P adalah bulan adalah satelit planet bumi misalkan, langsung kita bisa tentukan nilai kebenarannya gitu. Nah, kalau ada suatu proposisi yang belum diketahui kalimatnya gitu ya, berarti kan dia bisa saja bernilai benar, bisa bernilai salah. Maka ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Satu proposisi, dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu apa? Bisa proposisi itu bernilai salah, bisa juga proposisi itu bernilai benar, karena kalimatnya belum diketahui gitu ya. Kalau kalimatnya sudah diketahui, maka proposisi ini pasti langsung bisa ditentukan nilai kebenarannya. Nah, negasinya tinggal dibalik saja. Kalau yang P-nya itu bernilai benar, maka negasi P-nya dia bernilai salah. Kalau P-nya bernilai salah, maka negasinya bernilai benar. Jadi kebalikannya, gitu aja ya untuk negasi. Next, konjungsi. Nah, ini definisi yang kemarin masih sama persis. Dia hanya dia hanya bernilai benar jika P dan Q itu keduanya bernilai benar. Dia akan bernilai benar jika P dan Q keduanya bernilai benar. Seperti itu. Untuk cara membacanya bisa P dan Q, pilihan lainnya P dan juga Q, pilihan lainnya lagi P tetapi Q, pilihan lainnya P meskipun Q atau P maupun Q. Jadi ini semuanya konjungsi. Kalau kemarin yang ada yang tanya, Bu, kalau maupun itu masuknya ke implikasi atau biimplikasi ya? Masuknya ke konjungsi. Mohon maaf, bukan masuk di implikasi atau biimplikasi, tapi masuknya konjungsi. Nah, tabel kebenarannya seperti ini. Bu, kok lebih banyak daripada yang tadi? Tadi cuma 2 baris. Kok yang ini jadi 4 baris? Iya, kan proposisinya sudah majemuk, sudah ganda. Kalau misalkan 2 itu seperti ini. Kalau 2 proposisi ya. Kalau proposisinya ada 3 ya nanti lebih banyak lagi. Kita bahas pertemuan minggu depan. Pelan-pelan aja, santai. Kalau kita punya 2 proposisi, maka ada 4 kondisi yang mungkin akan terjadi. Kita urutkan B, BS, SB atau SS. Saya biasa kalau bikin tabel, saya urutkan seperti ini. Oh, ini kan proposisinya ada 2, P sama Q. Berarti sini BBSS, kemudian BSBS. Gitu. Jadi kita bikin urutan yang sama supaya nanti nggak bingung ya. Kita sepakati. Jadi yang ini yang depan kita bisa tulis BBSS, kemudian BSBS. Seperti ini. Sekarang kita cek. Konjungsi itu baru akan bernilai benar jika P dan Q keduanya bernilai benar. Jadi kalau P dan Q ini keduanya bernilai benar, maka kesimpulannya kalimat tersebut
proposisi majemuk tersebut bernilai benar. Lah kasus yang lainnya bagaimana? Ya salah. Dia bernilai benar jika P dan Q keduanya bernilai benar. Ini definisinya. Jadi maunya cuma dua-duanya benar itu baru benar. Kalau salah satu tok yang benar, ya salah. Apalagi kalau dua-duanya salah, ya malah salah gitu. Kalau Anda mau contoh yang lebih real, silakan simak video di pertemuan yang sebelumnya. Contohnya ketika kamu disuruh membeli sabun dan sampo, seperti itu. Ini ibaratnya begitu. Kalau kamu mau disuruh beli sabun dan sampo, terus pulang dapat sabun, dapat sampo juga, kan bener tuh, marem ibunya tuh. Oh iya, pinter kamu, makasih ya, gitu kan. Tapi kalau pulang cuma dapat sabun aja, misalkan kasus ini di sini BS, dapat sabun aja nggak dapat sampo, salah, suruh balik. Loh, lah samponya mana? Balik ke toko ya, tolong dibelikan sampo misalkan. Terus kasus yang ketiga, nggak dapat sabun, ini S, cuma dapat sampo. Ketika pulang ke rumah ibunya nanya, loh Nduk, lah sabunnya mana? Nanti Bu nggak bisa sabunan, masa mau sampoan, masa cuma sampoan aja gitu, beliin ya tolong ya gitu misalkan. Tetap salah kan, akhirnya harus balik ke toko karena belum lengkap, tugasnya belum selesai. Apalagi kalau salah dan salah, artinya nggak bawa pulang sama sekali. Sudah ke toko, ditunggu-tunggu, ketika balik nggak bawa apa-apa, nggak bawa sabun, nggak bawa sampo. Pasti ibunya gini, loh wong diutus tumbas sabun naro sampo malah pulang nggak dapet piye to nduk gitu ya kan. Atau malah pulangnya bawa jajan lainnya. Pasti tuh marah mamanya tuh, gimana sih suruh beli sampo sabun kok malah beli jajan gitu. Salah kasusnya ya, dia baru bernilai benar kalau kamu bawa dua-duanya benar gitu. Seperti itu ya contohnya. Konjungsi sudah, disjungsi sekarang. Diberikan proposisi P dan Q. Disjungsi dari P dan Q itu notasinya adalah P disjungsi Q bisa dibaca P atau Q, atau cara baca lainnya bisa dikasih pun P ataupun Q. Dia baru akan bernilai benar jika P dan Q salah satu atau keduanya bernilai benar. Salah satu atau keduanya bernilai benar. Kalau kita bikinkan tabel kebenarannya, 4 kemungkinan sama seperti tadi ya. Kalau kasusnya disjungsi, maka di sini ini pokoknya ada yang benar sudah dianggap benar. Jadi dia menurut definisi bernilai benar jika P dan Q salah satu atau keduanya bernilai benar. Berarti kalau yang bernilai benar itu salah satu, itu sudah dianggap benar. Kalau keduanya bernilai benar, itu juga dianggap benar kalimat majemuknya gitu. Sehingga pada tabel kebenaran ini, kalau keduanya benar seperti yang baris pertama benar-benar, kesimpulannya atau nilai kalimat majemuknya tetap benar. Lah, yang baris kedua sama baris ketiga ini kan salah satunya bernilai benar kan? Entah si P-nya atau entah si Q-nya, salah satunya bernilai benar, maka kesimpulannya tetap bernilai benar menurut definisi. Salah satu atau keduanya bernilai benar. Dia baru akan bernilai salah ketika kasusnya yang depan salah, yang belakang juga salah, nggak ada yang benar belas. Nah ini salah gitu. Jadi bedanya kalau yang konjungsi tadi kan sini kan yang benar cuman ketika benar, keduanya benar saja, benar, lainnya salah. Kalau yang di sini enggak, kalau yang disjungsi semuanya benar kecuali kalau kasusnya itu yang dua-duanya salah, maka ini kesimpulannya salah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Contohnya bagaimana? Yang sama kayak kemarin, berikan Rinso atau Soklin. Kalau dapat dua-duanya ya nggak apa-apa, berarti kan ibunya tetap aman tuh, pakai Soklin mau, pakai Rinso mau misalkan gitu kan ya. Berarti kalau dibeliin dua-duanya ya nggak apa-apa, tetap benar. Dibeliin Rinso aja boleh, dibeliin Soklin aja juga boleh, nggak apa-apa, nggak masalah, kan memang perintahnya beli Rinso atau Soklin. Tapi kalau pulang nggak bawa dua-duanya, nggak bawa Rinso, nggak bawa Soklin, lah ini jadi masalah ya. Wes, kembali aja ke warung, tolong dibeliin gitu biasanya disjungsi. Nah, kita sekarang masuk
ke pertanyaan yang ditanyakan beberapa teman-teman tentang disjungsi inklusif dan juga disjungsi eksklusif. Jadi memang disjungsi itu ada dua macam. Yang tadi sudah kita bahas itu disjungsi inklusif atau bisa disebut sebagai disjungsi biasa. Biasa ya, disjungsi biasa, notasinya seperti itu. Nah, ada ternyata saudaraannya gitu, namanya disjungsi yang eksklusif. Notasinya itu seperti V ini, seperti notasi disjungsi, tapi ada garis bawahnya. Ada yang menulis seperti ini, atau ada juga kadang buku yang menulisnya itu V terus dilingkari. Jadi tanda disjungsinya itu ada di dalam lingkaran gitu. Tapi karena tidak populer dan juga di Microsoft Word itu tidak ada simbol seperti itu, maka saya lebih sering pakai yang ini. Dibacanya ya salah satu dari P atau Q. Nah, ini yang membedakan. Kalau disjungsi saja tadi kan cuma P atau Q gitu kan. Kalau di sini ada tambahan kata salah satu gitu di depannya. Salah satu dari P atau Q. Jadi ada tambahannya kata salah satu. Ini dia nanti nilai kebenarannya dia akan bernilai benar jika salah satu dari P atau Q bernilai benar, tapi tidak keduanya. Nah, ini bedanya dengan kalimat yang tadi. Kalau yang tadi salah satu atau keduanya bernilai benar. Kalau yang eksklusif itu dia bernilai benar jika salah satu saja dari P atau Q yang bernilai benar, tapi tidak keduanya. Gitu. Nah, kalau dibikin tabel kebenaran seperti ini, jadi justru kalau benar dua-duanya itu malah salah. Kenapa? Karena dia itu eksklusif. Maunya itu yang benar harus salah satu tok. Nggak bisa dua-duanya gitu. Nggak bisa dua-duanya. Terus kalau salah dengan salah tetap salah ya. Bedanya dengan yang sebelumnya yang ini ya. Kalau yang sebelumnya untuk yang disjungsi yang biasa, yang sini kan tetap bernilai benar gitu. Nah, ini yang disjungsi yang biasa. Benar-benar tetap benar. Tapi kalau yang eksklusif nggak mau dia. Kalau dua-duanya benar malah bernilai salah. Kapan terjadi kasus disjungsi eksklusif, Bu? Ketika misalkan contoh yang tadi, misalkan yang beli rinso dan soklin, beli rinso atau soklin, ketika pergi ke toko Anda lupa harus beli rinso atau soklin ya gitu, atau bingung milih nih, aduh aku galau nih mau milih apa ya, beli rinso atau soklin ya. Kalau misalkan uangnya cukup mau dibelikan dua-duanya tidak masalah, berarti disjungsi inklusif biasa karena beli dua-duanya pun tetap benar. Tapi kalau perintahnya belikan rinso atau soklin dengan uang yang hanya cukup untuk membeli salah satu, maka dia berubah menjadi disjungsi eksklusif. Kenapa? Karena kalau dibeli dua-duanya duitnya nggak cukup kan. Kalau beli nanti kalau pulang dapat dua-duanya malah ngutang, kan salah gitu ya. Contohnya seperti itu. Atau misalkan dalam suatu acara, seminar misalkan, atau suatu pelatihan, ini waktu istirahat, Anda punya waktu istirahat 10 menit. Anda punya waktu istirahat 30 menit, silahkan digunakan untuk 10 menit ya, 10 menit deh. 15 menit lah. Kok lama? 15 menit lah ibaratnya. Ada waktu jeda istirahat 15 menit. Silahkan, barangkali ada yang mau ke kamar mandi atau ada yang mau sholat terlebih dahulu gitu. Pada saat seperti itu, disjungsinya yang berlaku adalah disjungsi eksklusif. Kenapa? Karena atau waktu yang tersedia hanya 15 menit. Kita tidak bisa sholat sekaligus dengan kamar mandi, ya kan? Nggak bisa kita lakukan dua-duanya, nggak cukup waktunya, misalkan seperti itu, nggak bisa. Atau misalkan kita mau membeli tiket pesawat misalkan, di maskapainya kita disuruh milih mau duduk di kursi ekonomi atau duduk di kelas bisnis. Disjungsi eksklusif itu jelas. Karena kita nggak mungkin milih dua-duanya untuk diri kita sendiri gitu, ngapain juga kan, nggak mungkin kita duduk di dua kursi.
gitu kan. Apa mungkin seseorang itu langsung dalam satu waktu duduk di kelas ekonomi dan juga di kelas bisnis, kan enggak kan. Nah, itu disjungsinya eksklusif. Pokoknya yang disjungsi eksklusif itu yang harus milih salah satu aja. Justru kalau dipilih dua-duanya malah salah gitu. Ya, malah salah. Ada teman kamu, ada kamu nggak bawa pensil atau nggak bawa pulpen, terus pinjem teman sebelahmu yang dia cuma bawa satu pensil satu pulpen, terus ditawarin, kamu mau pensil apa pulpen, sudah dibawain tuh pensilnya, udah dikasih di depan kamu, mau yang mana, yang ini apa yang ini gitu misalkan. Kamu masa mau ambil dua-duanya? Kalau ambil dua-duanya salah kan. Padahal pilihannya kan atau ambilnya salah satu aja kan. Nah, itu namanya disjungsi eksklusif. Banyak contoh realnya ya. Banyak contoh realnya. Bu, kalau nanti di soal bagaimana cara kita melihat ini disjungsinya inklusif apa eksklusif? Kalau kata-katanya itu cuma disjungsi saja, berarti dianggapnya yang inklusif, sing biasa, yang seperti ini. Tapi kalau dia itu nanti disjungsi eksklusif, mesti dikasih keterangan kok. Gunakan disjungsi eksklusif gitu. Lah cuma disjungsi tok berarti yang disjungsi yang biasa, inklusif ya. Seperti itu. Terus juga kalau misalkan ada kalimat panjang, Anda bisa nandai dari ini. Salah satu, kalau ada kata salah satu, oh berarti ini eksklusif gitu ya. Atau bisa juga dilihat dari notasinya. Kalau ada notasi berarti oh kalau ini ada garis bawahnya, oh berarti dia disjungsi eksklusif gitu. Kenapa sih Bu harus ada yang inklusif, harus ada yang eksklusif? Ya karena memang ada dua kemungkinan yang terjadi gitu ya. Kadang kasusnya bisa kok kita milih dua-duanya. Tapi ada juga di kasus lain yang kita tidak bisa milih dua-duanya, harus milih salah satu gitu. Di dalam bahasa Inggris, tata bahasa Inggris juga seperti itu. Kita punya kadang kalimat yang strukturnya itu bla 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 or bla bla bla, berarti atau. Yang seperti ini itu berarti disjungsi inklusif yang seperti ini. Milih dua-duanya juga boleh kok. Misalkan I like coffee or tea misalkan. Berarti saya bisa minum kopi, bisa minum teh. Bebas. Dikasih dua-duanya pun saya mau barangkali. Seperti itu ya. Tapi ada juga kalimat yang ditambahkan kata either di depannya. Yang tulisannya either itu loh. Either. Nah, dalam bahasa Inggris either bla 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 or bla 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 misalkan. Either mom or dad gitu. Either mom or dad has go home misalkan. Either mom or dad has go home misalkan. Berarti salah satu, entah ibu atau ayah yang sudah pulang ke rumah gitu misalkan. Jadi ada tambahan either di depannya. Kalau ada tambahan either itu mirip dengan ini, salah satu aja, enggak dua-duanya gitu ya. Itu eksklusif. Inklusif eksklusif. Jadi kalau di dalam bahasa di dunia internasional kita pakainya memang ada inklusif, ada eksklusif gitu, dan itu di bahasa Indonesia juga sama. Di bahasa asing juga ada sistem seperti itu sama ya. Semoga bisa dipahami tentang inklusif dan eksklusif. Next, tentang implikasi, ini kemarin sudah saya sebutkan ya, ini kemarin sudah saya jelasin. Terus kalau nanti ini tambahan, poin kedua ini tambahan, kalau ada buku lain yang menggunakan istilah kondisional, itu sebenarnya sama aja dengan implikasi ya, beda istilah doang. Nanti P-nya yang di depan ini disebut sebagai premis, yang belakang disebut kesimpulan. Kenapa kok ada status premis dan kesimpulan seperti ini? Karena memang implikasi ini salah satu operator yang istimewa sekali. Jadi implikasi dan biimplikasi itu salah dua operator yang istimewa, karena banyak sekali hukum-hukum, teorema yang di dalam matematik yang menggunakan hukum implikasi dan juga hukum biimplikasi gitu. Nah, karena di sini tuh ada tanda panah yang mana ini sebenarnya menandakan arah, maka sebenarnya ini ada kedudukannya antara si P dengan Q ini. Nah, si P ini kedudukannya kita sebut premis, yang Q-nya kita sebut sebagai kesimpulan. Jadi P ini adalah pemicunya, kemudian Q ini akibatnya, sesuatu yang diakibatkan oleh adanya P gitu. Nanti saya jelasin lagi.
Tuh ya. Nah, untuk nilai kebenarannya seperti ini. Ini kemarin yang masih bingung kalimat ini. Bernilai benar kecuali dalam hal P benar dan Q salah. Terus penjelasannya, dia akan selalu bernilai benar kecuali pada saat P bernilai benar sedangkan Q bernilai salah. Ini loh maksudnya, lihat di tabel. Kasus apapun, kita kan punya ini BBSS, BSBS. Kalau dibaca mendatar BB, BS, SB, SS gini kan. Dia ini akan tetap selalu bernilai benar apapun depannya, apapun belakangnya. Maksudnya begitu, bukan kalimatnya selalu bernilai benar, enggak. Ini loh, kalau ada dua kalimat digabung, itu nilainya pasti benar kecuali kalau yang depan benar, yang belakang salah. Gitu definisinya, wes. Jadi kalaupun ada implikasi yang kalimat depannya itu salah, terus kalimat belakangnya itu benar, tetap kesimpulannya dia nilainya adalah benar. Kalaupun kalimat yang depan salah, yang belakang salah, tetap nilainya benar. Gitu maksudnya definisi ini, ya. Jadi bukan kok selalu bernilai benar itu yang seperti apa ya Bu yang selalu bernilai benar. Ya cari aja kalimat implikasi yang depannya benar, belakangnya benar. Benar kan hasilnya? Atau cari kalimat lain yang kalimat depan itu salah nilainya, kalimat belakang benar, tetap benar nanti nilainya. Dalam matematik seperti itu, dalam logika. Kalau masih ada yang merasa ini mengganjal dan belum masuk di nalar atau merasa kayak kok bisa sih yang depan salah loh padahal yang belakang benar, kok kesimpulannya tetap benar. Kalau masih ada yang bertanya seperti itu, nanti tunggu sampai videonya selesai. Oke. Kemudian biimplikasi, ini kemarin sama ya. Kalau misalkan biimplikasi ya nama lainnya bikondisional. Di buku lain ya, kalau saya akan tetap selalu pakai implikasi dan biimplikasi karena lebih banyak dipakai di Indonesia. Nah, ini seperti ini. Kalau untuk biimplikasi, tabel kebenarannya seperti ini. Definisinya kan dia itu akan bernilai benar dalam hal P dan Q keduanya benar atau keduanya salah. Jadi dia selalu benar-benar jika P dan Q keduanya benar atau keduanya salah ini. Jadi kalau keduanya benar berarti kan BB itu kesimpulan akhirnya nilainya kalimat majemuknya itu ya benar. Tapi atau kalau keduanya salah seperti ini, salah-salah, kesimpulan akhir tetap benar, nggak apa-apa gitu menurut definisi. Sedangkan kalau yang salah satu seperti ini kan tidak sesuai dengan definisi, berarti ya dia nilainya salah di sini. Kalau ada B, S berarti kesimpulannya ya S, salah. Kalau salah benar, kesimpulannya ya salah. Wis pokoknya lah nggak podo atau lah nggak sama, satunya B satunya S itu mesti salah dalam biimplikasi. Tapi kalau kembar dalam biimplikasi itu dia selalu bernilai benar gitu. Kalau Anda cek nanti silakan Anda scroll kembali ke belakang, ke slide yang belakang, Anda bisa melihat bahwa biimplikasi ini adalah kebalikan dari disjungsi eksklusif. Silakan ditemukan sendiri nanti kenapa saya sebut dia berkebalikan dengan disjungsi eksklusif. Perhatikan tabelnya gitu ya. Itu untuk yang biimplikasi. Nah,